Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan semoga kita semua senantiasa mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai kelas kita pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kita semua. Motivasinya adalah semangat belajar yang tinggi akan membawamu pada kesuksesan yang kamu impikan. Baiklah anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan judul Pernikahan dalam Islam bab 4. Dalam bab 4 ini kita akan mengambil atau membahas tentang kompetensi dasar. Yang pertama adalah menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya. Yang kedua, memahami ketentuan pernikahan menurut undang-undang. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram untuk dinikahi. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa subtema. Di antaranya adalah pengertian dan hukum nikah. Yang kedua, persiapan pelaksanaan pernikahan. Yang ketiga, mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Dan yang keempat, syarat dan rukun nikah. Baiklah anak-anakku, kita mulai masuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu pernikahan dalam Islam. Pengertian dan hukum nikah. Pengertian nikah. Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Kemudian secara luas dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwis atau terjemahnya. Nah, itu pengertian nikah secara sempit ya. Jadi suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, jadi kalau hubungan pergaulan itu mau dihalalkan harus dengan cara menikah dulu. Kemudian seterusnya adalah nikah dalam pengertian luas adalah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga ya. Nah, itu jadi menurut arti luasnya ikatan lahir dan batin ya antara dua orang suami dan istri. Yang selanjutnya adalah hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama, jumhur ulama menetapkan hukum pernikahan itu menjadi 5. Yang pertama adalah mubah. Mubah adalah hukum asal pernikahan adalah mubah, yaitu hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya, yaitu hukum asal nikah. Yang kedua adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan atau mukodimahnya atau hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktek perzinahan. Yang selanjutnya adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang sudah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak terwujudkan. Jadi hukumnya menjadi wajib ketika seorang laki-laki itu sudah dewasa dan cukup mampu untuk menafkahi calon keluarganya. Hukum yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum memiliki bekal untuk hidup, untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Nah, jadi puasa ini selain dia untuk menahan lapar dan haus, dia juga
bisa menahan hawa nafsu dari perbuatan keji dan seterusnya. Yang seterusnya adalah haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Nah, jadi untuk kalian, para calon suami, jika kalian nanti menikah itu mempunyai tujuan menyakiti istrinya, maka hukumnya haram. Kemudian mempermainkannya, apalagi memeras hartanya ya. Jadi jangan sampai nanti kalian ingin menikah itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan meminang ya. Jadi untuk kita semua, untuk kalian yang masih calon menikah, jadi ada beberapa persiapan sebelum kita melaksanakan menikah, yaitu yang pertama adalah meminang atau khitbah ya. Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, jadi pinangan itu adalah sebuah permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Nah, jadi kalau nanti sampai mau menikah, sampai harus pastikan dulu orang yang mau sampai nikah itu mau untuk dilamar dan dijadikan istri ya. Nah, kalau sampai mau meminang, sampai bilang dulu supaya keluarga itu semua tahu bahwasanya akan ada pemuda atau laki-laki yang bakal meminang sampai nantinya. Oke, setelah kita meminang, maka ada cara-cara untuk mengajukan pinangan. Jadi meminang itu nggak basing-basing ya. Dalam syariat agama sudah diatur bagaimana cara melakukan pinangan. Yang pertama adalah pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya, dinyatakan secara terang-terangan. Nah, jadi kalau sampai nanti mau meminang gadis atau bahkan sekalipun janda, itu boleh dilaksanakan atau dilakukan secara terang-terangan ya. Kemudian yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Nah, kecuali kalau sampai nanti dalam pelaksanaannya itu mau menikah dengan seorang janda, maka sampai harus menunggu dulu masa iddahnya janda tersebut ketika dia ditinggal mati suaminya ya, talak bain. Setelah masa iddahnya selesai, baru sampai masuk dalam hal meminang. Kemudian 3 perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Nah, pastikan dulu kalau nanti sampai mau masuk meminang, pastikan bahwasanya calon istri sampai itu bukan statusnya istri orang ya. Bahaya kalau sampai nanti meminang istri orang, bisa bahaya ya. Yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa idah. Nah, sudah dijelaskan di awal bahwasanya setelah habis masa idah baru sampai boleh melaksanakan pinangan. Yang selanjutnya, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Nah, ini penting. Jadi kalau perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain, maka jangan sekali-sekali sampai melakukan pinangan. Begitu juga kepada perempuan ya, ketika sampai sudah dipinang orang lain, maka jangan menerima pinangan dari siapapun. Yang selanjutnya adalah mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama adalah sebab haram dinikahi untuk selamanya ya, wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab, kemudian wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, kemudian wanita-wanita yang haram dinikahi karena perselingkuhan, kemudian wanita yang haram dinikahi karena sebab li'an, yaitu persaksian seorang suami kepada istrinya karena dituduh berbuat zina, yaitu seperti aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berbuat zina. Nah, jadi sebelumnya Bapak mohon maaf dalam materi ini Bapak tidak bisa menjelaskan satu persatu karena sangat banyak ya. Jadi Bapak harapkan sampean semua bisa membuka buku paketnya untuk dipelajari di rumah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya adalah sebab haram dinikahi sementara. Nah, jadi ada sebab haram dinikahi selamanya dan ada sebab haram dinikahi sementara. Sebab haram dinikahi sementara yaitu sebab pertalian nikah. Yang kedua sebab talak bain kubro atau talak 3. Sebab memadu 2 orang perempuan bersaudara. Sebab poligami lebih dari 4. Kemudian sebab perbedaan agama. Nah, jadi kalau dia talak 3 atau pertalian nikah nggak boleh ya. Nah, jadi sama dengan ini juga Bapak mohon kalian bisa membuka buku paket untuk lebih memahami materi pada pertemuan kita kali ini. Oke, yang selanjutnya adalah syarat dan rukun nikah.
Yang seterusnya pengertian rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga pernikahan menjadi sah. Nah, jadi ada syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi sehingga menikah itu menjadi sah ya. Yang pertama adalah syarat dan rukun nikah. Yang pertama adalah calon suami syaratnya. Jadi untuk memilih calon pasangan itu ada syaratnya. Yang pertama adalah beragama Islam, dia harus beragama Islam sama dengan agama yang kita miliki. Yang kedua, ia benar-benar seorang laki-laki. Pastikan bahwasanya calon sampai itu adalah benar-benar laki-laki ya, bukan laki-laki gadungan atau laki-laki bertulang lunak lah bahasanya. Kemudian yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan. Nah, jangan sekali-sekali menikah itu atas dasar paksaan. Mungkin untuk meneruskan hubungan bisnis keluarga atau bahkan untuk melunasi hutang keluarga lah ya. Kemudian yang seterusnya adalah tidak beristri empat. Nah, jangan sampai beristri empat karena poligami yang disepakati di Indonesia itu ada cuma 4. Kalau lebih dari 4, 5 misal Pak, bagaimana? Ya nggak boleh karena yang kelima itu dia tidak diakui secara hukum negara dan tidak diperbolehkan secara syariat agama. Kemudian yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Yang artinya adalah calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu. Kemudian yang seterusnya, calon tidak sedang dalam haji, umroh, ataupun ihram. Kemudian yang seterusnya adalah calon istri. Syaratnya beragama Islam ya, sama dengan calon suami. Kemudian benar-benar seorang perempuan. Nah, pastikan dulu dia seorang perempuan, jangan sampai salah lagi ya. Jadi harus mengutus seseorang lah untuk melihat dia itu benar-benar perempuan atau setengah perempuan. Kemudian mendapat izin menikah dari walinya. Nah, harus mendapatkan restu dari bapak ibunya sebagai walinya. Jangan sampai nanti kawin lari dan sebagainya ya. Kemudian seterusnya adalah bukan sebagai istri orang lain. Nah, itu harus penting. Kalau memang sampai tahu bahwa saya itu istri orang lain, jangan sekali-sekali sampai mau masuk meminangnya. Kemudian bukan sebagai mutadaah, wanita yang sedang dalam masa idah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, bukan sebagai wanita yang pernah dilian calon suaminya. Kemudian atas kemauan sendiri, tidak sedang haji, umroh. Yang ketiga adalah syarat wali. Yang pertama laki-laki. Jadi seorang wali itu syaratnya harus laki-laki. Orang perempuan tidak boleh menjadi wali. Kemudian dia beragama Islam, harus beragama Islam ya, balik atau dewasa. Dia harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian berakal, dia harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian dia merdeka, bukan berstatus sebagai hamba atau budak ya, adil. Tidak sedang ihram haji atau yang seterusnya adalah dua orang saksi syaratnya, dua orang laki-laki. Jadi untuk menjadi seorang saksi itu harus laki-laki ya, dua biasanya, dari satu perempuan, yang satu dari laki-laki. Kemudian dia beragama Islam, kemudian dewasa, balik, berakal, merdeka, adil. Jadi dia harus sudah dewasa, kemudian dia berakal dan merdeka ya. Kemudian melihat dan mendengar. Seorang saksi dia harus bisa melihat dan mendengar. Nah, pertanyaan bagaimana Pak ketika dia tidak bisa melihat? Ya nggak boleh, karena seorang saksi itu harus bisa melihat dan mendengar. Nah, terus ketika dia nggak bisa mendengar bagaimana Pak? Nah, tergantung. Kalau dia memang tunarungu dari lahir ya nggak bisa. Tapi kalau memang dia masih bisa mendengar dengan alat bantu teknologi, ya berarti masih bisa untuk menjadi seorang saksi ya. Kemudian memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Seorang saksi dia harus juga bisa memahami tentang bahasa yang digunakan dalam akad ya. Jadi jangan nanti dia diem tahu-tahu nggak tahu apa-apa. Kemudian seterusnya adalah tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, yang seterusnya hadir dalam ijab dan kabul. Nah, seorang saksi ini dia harus harus hadir dalam satu majelis ya. Jangan sampai nanti yang dinikahkan di luar, yang walinya atau saksinya berada di luar. Nah, itu nggak boleh karena tidak sah ya. Oke, yang selanjutnya adalah ijab dan kabul. Syaratnya menggunakan kata yang bermakna nikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Jadi orang menikahkan itu tidak terpaku kepada bahasa Arab ya. Bisa dia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, ya bahasa Inggris mungkin. Kalau bahasa Inggris nggak bisa, ya bahasa daerah sang pengantin lah paling mentok ya.
Jadi kalau pengantinnya itu dia orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, kalau orang Lampung ya pakai bahasa Lampung dan seterusnya. Oke, paham kan ya? Kemudian yang kedua adalah lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ya, jadi diucapkan oleh kedua belah pihak. Kemudian antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Jadi orang melaksanakan ijab dan kabul itu biasanya sih yang lumrah adalah satu kali nafas ya. Contohnya saya terima nikahnya bulan bin bulan dengan mas kawin seperangkat alat surat dibayar tunai gitu ya. Kemudian kata saksi bagaimana? Kata yang mengucapkan sah, sah. Nah, begitu ya. Jadi tidak boleh diselingi. Misal saya terima nikahnya, mikir dulu lama, baru dan sebagainya, maka itu dikatakan tidak sah ya. Yang keempat, pelaksanaan ijab dan kabul harus berada pada satu ruangan, tidak dikaitkan dengan satu persyaratan apapun. Nah, jadi orang melaksanakan ijab dan kabul itu antara saksi, wali yang dinikahkan, itu harus berada dalam satu majelis, tidak boleh berpisah-pisah ya. Pengantinnya di mana, walinya di mana, saksinya di mana, nah, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Jadi orang ijab kabul itu tidak boleh ijabnya sekarang, kabulnya kapan gitu ya. Nah, itu nggak boleh dalam syariat agama, maka itu tidak diperbolehkan.